Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi semua sahabat album misteri. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Selain itu, semoga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini, kami menyajikan sebuah kisah horor bertema urban legend. Kisahnya merupakan cerita horor adaptasi kiriman Mas Rahmat Fakih, yang ditulis berdasar kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur pada tahun 1970-an. Namun, nama pelaku dan korban disamarkan, untuk menghormati keluarga masing-masing yang saat ini masih hidup. Sinopsis ceritanya, sebuah desa yang tenang tiba-tiba diguncang oleh teror kuntilanak hitam. Kemunculannya membawa kutukan dan malapetaka yang tak terduga. Di balik semua itu, tersimpan rahasia kelam sang kepala desa yang selama ini disembunyikan. Siapakah sebenarnya di balik semua kejadian mengerikan ini? Saksikan kisah horor dan misteri yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Dan selamat menonton. Malam itu, bulan purnama membayang di langit desa Karangjati, memancarkan cahaya pucat yang menimbulkan bayangan seram di sekitar. Pohon-pohon beringin tua yang berdiri angkuh di tengah desa terlihat seperti sosok-sosok raksasa yang mengawasi setiap gerakan. Angin dingin berhembus perlahan, seakan membawa bisikan-bisikan misterius yang membuat bulu kuduk meremang. Di kejauhan, suara burung hantu yang melengking nyaring semakin menambah kesan angker malam itu. Setiap sudut desa yang biasanya tenang kini tampak berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Di bawah sinar bulan yang redup, bayangan hitam dari dedaunan beringin bergerak-gerak seperti tangan-tangan yang meraih. Setiap kali angin bertiup lebih kencang, daun-daun itu bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara berderak yang terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Warga desa yang masih terjaga mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mencekam. Mereka saling bertukar pandang dengan cemas, berusaha mencari tahu apakah ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan malam. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah mulai berkedip, seakan-akan mereka juga merasa takut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara anjing melolong terdengar dari ujung desa, memecah keheningan yang semakin tebal. Lolongan itu panjang dan melengking, seolah-olah meratapi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Beberapa orang tua yang percaya pada cerita-cerita lama segera mengingatkan keluarga mereka untuk tetap berada di dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran di malam purnama kembali terngiang di benak mereka. Di balik jendela yang tertutup, mata-mata penuh rasa takut mengintip keluar, berharap malam yang penuh ketegangan ini segera berlalu tanpa ada kejadian buruk. Darmo Yudo, juru kunci makam desa, baru saja selesai membersihkan area pemakaman yang sepi dan angker. Dengan tubuh yang lelah, ia membereskan peralatan dan menyimpan sapu serta cangkul di gudang kecil di sudut makam. Sinar bulan purnama yang menerobos celah-celah dedaunan menambah suasana suram di sekelilingnya. Saat ia menutup pintu gudang, sebuah suara tangisan samar-samar terdengar dari kejauhan, seolah-olah berasal dari antara nisan-nisan yang berjajar rapi. Suara itu begitu lembut namun penuh kesedihan, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan ragu, pria yang karib dipanggil Darmo itu mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya imajinasinya semata. Namun, semakin ia berusaha tidak memperdulikannya, suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Suara tersebut seolah memanggil-manggilnya, menembus malam yang sunyi. Darmo merasakan kengerian yang perlahan merayap di benaknya. Di bawah pohon Kamboja yang rindang, Darmo merasakan jantungnya berdetak kencang. Cahaya bulan purnama yang menerobos melalui dedaunan menciptakan bayangan-bayangan seram di sekitar sosok kuntilanak yang berdiri membelakanginya. Rambut panjang kuntilanak itu terurai, tampak acak-acakan dan dipenuhi daun-daun kering. Tubuhnya yang kurus dibalut kain hitam kusam, terlihat kotor dan berlumur lumpur kering. Setiap detik terasa sangat lambat ketika Darmo menatap sosok tersebut dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan. Perlahan, dengan gerakan yang kaku dan menyeramkan, kuntilanak itu mulai menoleh. Rambut panjangnya bergeser, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik namun pucat pasi, seolah-olah semua darah telah terkuras dari tubuhnya. Matanya yang besar menyala merah, menatap langsung ke arah Darmo dengan intensitas yang membuat darahnya membeku. Wajah yang seharusnya menawan itu kini berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Bibirnya yang membiru melengkung dalam seringai mengerikan, memperlihatkan deretan gigi yang tajam.
Seketika, atmosfer di sekitar mereka berubah semakin mencekam, membuat setiap napas terasa berat. Darmo merasakan kakinya gemetar, namun ia tak mampu mengalihkan pandangannya dari sosok menakutkan itu. Seringai kuntilanak tersebut semakin lebar, seakan menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Darmo. Udara malam yang dingin semakin menusuk tulang, disertai aroma anyir yang tiba-tiba menyengat hidung. Dalam keadaan tercekam, Darmo merasakan dunia seakan berputar perlahan, membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Keheningan malam yang sebelumnya hanya dihiasi suara angin kini dipenuhi dengan desah napas berat dan suara-suara aneh yang bergema di telinganya. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, Darmo akhirnya memaksa kakinya untuk bergerak, meninggalkan tempat itu dengan perasaan ngeri yang tak mudah hilang. Astagfirullah. Darmo tergagap. Kakinya gemetar hebat. Kuntilanak itu melayang mendekati Darmo dengan gerakan yang lembut namun menyeramkan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Kain hitam yang membalut tubuhnya berkibar-kibar dalam angin malam, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Setiap langkahnya terasa seperti membawa hawa dingin yang menggigilkan tulang. Mata merah menyala itu terus menatap tajam ke arah Darmo, tidak membiarkan sedikit pun ruang untuk melarikan diri. Suara napas berat dan parau mulai terdengar, memecah keheningan malam yang semakin mencekam. Darmo mundur beberapa langkah, kakinya terasa berat dan seolah-olah tertanam dalam tanah. Suara parau itu semakin jelas, menyeruak di antara desiran angin dan gemerisik dedaunan. Darmo! Panggil sosok itu dengan nada yang menyeramkan, membuat darah Darmo berdesir. Suara itu seakan datang dari segala arah, membuatnya sulit menentukan asalnya. Setiap kali kuntilanak itu melangkah lebih dekat, udara di sekeliling mereka semakin dingin, menciptakan embun tipis yang membuat pemandangan semakin samar dan menakutkan. Bayangan-bayangan aneh yang tercipta di bawah pohon Kamboja semakin menambah suasana horor yang menyelimuti tempat itu. Dengan suara yang semakin parau dan menakutkan, sosok itu terus mendekat. Rambut panjangnya yang kusut berkibar di udara, menambah kesan seram pada wajahnya yang pucat dan seringai mengerikan di bibirnya yang membiru. Kau tidak bisa lari, katanya dengan suara yang terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka. Darmo merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat, namun dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dalam kepanikan, dia mencoba mengingat doa-doa dan mantra yang diajarkan oleh para tetua desa untuk mengusir roh jahat. Namun, ketakutannya begitu besar hingga sulit baginya untuk berpikir jernih. Suara parau itu semakin mendekat, menciptakan teror yang tak terlukiskan. Di ambang keputusasaan, Darmo berteriak sekuat tenaga, berharap suara manusia bisa mengusir kengerian yang mendekat. Saat tepat berada di depan Darmo, kuntilanak berwajah pucat dengan mata merah menyala itu dengan tajam memandang. Saat itu, celana Darmo tanpa terasa telah basah kuyup oleh urinenya yang berbau menyengat. Dengan suaranya yang parau memecah keheningan malam, wanita berwajah pucat itu bertanya, "Di mana mereka? Di mana para bajingan itu?" Darmo jatuh terduduk. Siapa maksudmu? Raka, Roni, Bruno, Tejo, Dimas. Sosok itu mendesis. Mereka harus membayar. Dalam sekejap mata, kuntilanak itu menghilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Namun, ketakutan yang melingkupi Darmo tidak ikut lenyap. Tubuhnya masih gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, berusaha memastikan bahwa sosok mengerikan itu benar-benar telah pergi. Malam yang sunyi terasa semakin mencekam, seolah-olah kegelapan menyimpan ribuan mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Di tengah kepanikannya, Darmo mendengar suara tawa melengking yang mengerikan, menggema di antara pepohonan dan nisan-nisan. Suara tawa itu begitu menyeramkan, mengiris telinga dan membangkitkan bulu kuduk. Setiap cengiran yang terdengar seakan menggetarkan udara malam, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Tawa itu terdengar semakin keras, seolah-olah berasal dari segala arah, membuat Darmo tidak tahu kemana harus melarikan diri. Ia merasakan lututnya semakin lemas, hampir tak mampu menopang tubuhnya yang gemetar. Di bawah pohon Kamboja yang angker, rasa takutnya mencapai puncak. Setiap detik berlalu seperti sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Meskipun sosok kuntilanak itu sudah tak tampak, kehadirannya masih terasa begitu kuat. Tawa mengerikan itu terus menggema, menembus malam yang pekat.
Darmo mencoba menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengendalikan ketakutannya. Namun, suara tawa itu seperti cakar-cakar yang mencengkeram hatinya, menolak untuk membiarkannya pergi. Dengan langkah tertatih-tatih, Darmo mulai bergerak menjauh dari pohon Kamboja, berharap bisa menemukan perlindungan di tempat yang lebih terang. Tapi bayangan-bayangan di sekitarnya tampak semakin panjang dan menyeramkan, seolah-olah mereka hidup dan mengikuti setiap gerakannya. Dalam keputusasaan, Darmo berlari sekuat tenaga, meninggalkan area pemakaman dengan suara tawa mengerikan yang masih terus memburu di belakangnya. Kabar tentang penampakan kuntilanak bergaun hitam itu menyebar cepat di desa Karangjati. Setiap sudut desa dipenuhi bisik-bisik penuh ketakutan dan spekulasi. Warga desa yang biasanya ceria dan ramah kini tampak waspada dan gelisah. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah setelah gelap, dan pintu-pintu rumah dikunci lebih awal dari biasanya. Kejadian malam sebelumnya dengan cepat menjadi bahan pembicaraan utama di setiap pertemuan. Darmo, yang masih terguncang oleh pengalaman mengerikannya, menceritakan apa yang dialaminya kepada beberapa orang tetangga, membuat ketakutan mereka semakin nyata. Di sudut-sudut desa, beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan di tengah malam, sementara yang lain merasa ada yang mengintip dari balik jendela saat mereka sedang tidur. Seorang ibu rumah tangga bahkan menemukan jejak kaki berlumpur di depan pintu rumahnya, padahal malam itu tidak ada hujan. Suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh aura mencekam. Setiap bunyi yang tidak biasa, setiap bayangan yang melintas, langsung memicu ketakutan dan paranoia. Di warung kopi milik Maktini, para lelaki desa berkumpul untuk membicarakan kejadian itu. Mereka duduk di bangku kayu, menyeruput kopi hitam yang pekat sambil saling bertukar cerita dan pendapat. Wajah mereka penuh kekhawatiran, dan suara mereka rendah seolah takut sesuatu yang gaib bisa mendengar percakapan mereka. Aku dengar Darmo melihat kuntilanak di bawah pohon Kamboja, kata Yono Genggong dengan nada serius, mengarahkan tatapan matanya ke setiap orang di meja. Dia bilang sosok itu melayang mendekat dan tertawa mengerikan. Slamet Guritno yang duduk di sudut dengan wajah pucat, menambahkan, istri saya juga mendengar suara tawa di belakang rumah tadi malam. Kami pikir itu hanya angin, tapi sekarang saya tidak yakin lagi. Percakapan semakin intens, setiap orang saling berbagi pengalaman dan teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa percaya bahwa kuntilanak itu adalah arwah penasaran yang mencari ketenangan, sementara yang lain berpikir ada kutukan atau gangguan gaib yang sedang melanda desa mereka. Maktini yang mendengar pembicaraan itu dari balik meja kasir, menghela napas panjang. Kita harus melakukan sesuatu, apalagi saya lihat ada bekas cakaran di pintu rumah Pak Lurah. Aneh banget, katanya dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai desa ini. Mungkin kita perlu mengundang dukun atau melakukan ritual adat untuk mengusir roh jahat itu. Usulnya disambut anggukan setuju dari para lelaki yang berkumpul, meskipun ketakutan masih jelas tergambar di wajah mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka hadapi, itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jangan-jangan bekas cakaran di pintu rumah Pak Lurah, ada hubungannya dengan kemunculan kuntilanak itu, tanya Asep. Pembicaraan mereka terhenti ketika Raka, putra Lurah Joko Mulyono, memasuki warung dengan wajah pucat. Ada apa, Rak? Kok kamu kelihatan pucat? Tanya Tini. Raka menelan ludah, matanya terlihat masih dipenuhi ketakutan. Semalam saya dengar suara cakaran di jendela kamar. Pas saya buka gorden, ada wajah putih pucat melotot ke arah saya. Saya teriak, tapi pas Bapak dateng, sosok itu udah gak ada. Suaranya gemetar saat ia menceritakan pengalaman mengerikan itu, membuat bulu kuduk para pengunjung warung berdiri. Mereka saling berpandangan dengan cemas, merasa ketakutan yang dialami Raka begitu nyata. Dalam keheningan yang menegangkan, suara cangkir kopi yang diletakkan di atas meja terdengar seperti dentuman keras, mengingatkan mereka bahwa ancaman bisa muncul kapan saja. Joko Surono yang dikenal bijaksana, berdehem untuk menarik perhatian. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama kejadian 5 tahun lalu, katanya dengan suara berat. Mendengar itu, suasana warung mendadak hening. Semua orang tahu kejadian mengerikan yang dimaksud Joko, tapi tak ada yang berani membahasnya. Wajah-wajah mereka berubah serius, seakan bayangan masa lalu yang kelam kembali menghantui mereka.
Setiap orang yang ada di warung kopi itu merasakan beratnya atmosfer yang tiba-tiba menyelimuti tempat tersebut. Mak Tini menatap Joko dengan mata yang penuh kekhawatiran. Jadi kamu pikir kuntilanak hitam itu akibat sesuatu yang kita lakukan atau mungkin sesuatu yang belum kita selesaikan? Tanyanya pelan, suaranya hampir berbisik. Joko hanya mengangguk perlahan, matanya menerawang seolah mengingat kembali setiap detail dari peristiwa masa lalu yang kelam itu. Beberapa pengunjung warung mulai bergidik, merasa ketakutan yang selama ini mereka coba lupakan kembali menyeruak ke permukaan. 5 tahun lalu, desa Karangjati diguncang oleh peristiwa tragis yang menghancurkan ketenangan mereka. Seorang gadis desa bernama Surti ditemukan tewas mengenaskan di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka dan bekas kekerasan seksual, sebuah pemandangan yang begitu mengerikan dan membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Surti adalah anak yang periang dan disayangi banyak orang di desa. Penemuan mayatnya mengubah suasana desa yang biasanya damai, menjadi penuh ketakutan dan kecurigaan. Kasus ini sempat menjadi bahan perbincangan hangat, memancing emosi dan kepedulian seluruh warga desa yang menginginkan keadilan untuk Surti. Namun, harapan mereka untuk menemukan pelaku dengan cepat memudar ketika kasus ini tiba-tiba ditutup tanpa ada tersangka yang ditetapkan. Penyidikan yang awalnya berjalan intensif mendadak terhenti tanpa alasan yang jelas. Beredar desas-desus ada campur tangan kekuatan besar yang menghentikan jalannya penyidikan. Warga desa mulai merasa bahwa keadilan telah dirampas dari tangan mereka, meninggalkan luka dan kekecewaan mendalam. Mereka yang tadinya berani berbicara kini memilih diam, takut akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Rumor yang beredar di antara warga desa menyebutkan bahwa pelaku pemerkosa dan pembunuh Surti adalah 5 pemuda dari keluarga berpengaruh di desa. Yaitu Raka, anak lurah, Roni, anak tuan tanah, Bruno, anak kolonel polisi, Tejo, anak anggota DPR, dan Dimas, anak ketua ormas. Nama-nama ini disebut-sebut dengan bisik-bisik penuh ketakutan dan kemarahan. Meskipun bukti kuat tidak pernah muncul, banyak yang percaya bahwa mereka berlima terlibat dalam kematian tragis Surti. Namun, rumor itu cepat diredam. Siapapun yang berani mengangkat masalah ini kembali diancam atau ditekan untuk diam. Kekuasaan dan pengaruh keluarga-keluarga ini menutupi kebenaran, menambah ketidakadilan yang dirasakan oleh warga desa. Keluarga Surti pun mendadak pindah dari desa tanpa jejak, meninggalkan rumah dan kenangan buruk di belakang mereka. Kepindahan mereka menambah kecurigaan warga desa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mereka yang mengenal keluarga Surti tahu bahwa mereka tidak akan meninggalkan desa dengan sukarela. Sebaliknya mereka dipaksa oleh keadaan yang sangat mendesak. Hilangnya keluarga Surti meninggalkan lubang besar dalam komunitas desa, dan rasa kehilangan mereka tidak pernah sepenuhnya pulih. Sejak itu, desa Karangjati seakan-akan hidup di bawah bayang-bayang kengerian yang tak terkatakan. Malam-malam di desa menjadi lebih sunyi dan menakutkan. Suara-suara aneh sering terdengar di sekitar sungai, seolah-olah roh Surti masih berkeliaran mencari keadilan. Warga desa telah mencoba melupakan peristiwa itu, tapi tidak bisa mengabaikan perasaan ada sesuatu yang tidak beres. Ada dosa besar yang belum ditebus. Ketakutan mereka kini kembali menghantui dengan penampakan kuntilanak hitam, yang diduga adalah arwah Surti yang tidak tenang. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah menjadi mencekam, dipenuhi ketakutan akan balas dendam dari dunia gaib yang tidak akan mampu mereka kendalikan. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa warga mulai melihat penampakan sosok wanita cantik berambut panjang dengan gaun hitam kusam bernoda lumpur kering, sering muncul di tempat-tempat yang berkaitan dengan Surti. Suara tangisan dan tawa mengerikan sering terdengar di malam hari, yang menambah kecemasan dan ketakutan warga. Keberanian mereka untuk berbicara tentang kebenaran mulai muncul kembali, tapi kali ini disertai dengan rasa takut yang lebih besar akan balas dendam supranatural. Mereka tahu sesuatu yang buruk sedang mengintai mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan kekuatan duniawi. Kejadian mengerikan 5 tahun lalu telah membuka pintu bagi kengerian yang lebih besar. Karena itu, mereka hanya bisa berharap memiliki kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Sudah, jangan bahas itu lagi, potong Mak Tini. Yang sudah ya sudah. Kita doakan saja arwahnya Surti tenang. Tapi doa-doa warga rupanya tak mampu meredam kemarahan arwah Surti.
Teror kuntilanak hitam semakin menjadi-jadi, menciptakan kengerian yang merasuk ke dalam setiap sudut desa. Setiap malam, suara tangisan memilukan dan cakaran mengerikan terdengar dari berbagai rumah. Tangisan itu terdengar seperti suara seorang wanita yang berada di ambang keputusasaan, memohon keadilan yang tak kunjung datang. Cakaran di dinding dan jendela seolah-olah menggambarkan usaha putus asa untuk masuk, mencari orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kematiannya. Tak pelak lagi, ketakutan pun merasuki hati setiap warga, membuat malam-malam mereka penuh dengan kecemasan dan ketidaknyamanan yang tak terkatakan. Beberapa warga mengaku melihat sosok wanita berambut panjang melayang-layang di sekitar rumah mereka. Sosok itu, dengan rambut hitam panjang yang terurai, dengan wajah pucat yang tampak penuh dendam, seringkali muncul di jendela-jendela kamar anak-anak atau di pekarangan rumah. Penampakannya begitu nyata dan menakutkan, membuat siapapun yang melihatnya merasa darah mereka membeku. Mata merah menyala dari sosok itu memancarkan kebencian yang dalam, membuat orang-orang yang menatapnya merasa seolah-olah sedang dipandang oleh kemarahan yang tak terhingga. Desas-desus tentang penampakan ini menyebar cepat, meningkatkan rasa takut dan paranoia di kalangan warga. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika beberapa rumah menemukan jejak kaki berlumpur di dalam rumah, meskipun semua pintu dan jendela terkunci rapat. Bau anyir yang menyengat seringkali menyertai kehadiran sosok itu, menambah kesan bahwa arwah Surti benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Cerita-cerita tentang barang-barang yang bergerak sendiri, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta suara tawa mengerikan di tengah malam semakin memperparah ketakutan mereka. Warga mulai merasa putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghentikan teror ini. Doa-doa mereka, yang dulunya merupakan sumber kekuatan, kini terasa tidak lebih dari bisikan yang tenggelam dalam kegelapan malam yang mencekam. Setiap malam yang berlalu, teror kuntilanak hitam semakin menghantui, menciptakan rasa takut yang semakin dalam dan tak terhindarkan. Roni Wingit, putra Tuan Tanah, mendapati kamarnya berantakan suatu malam. Barang-barang berserakan di lantai, seolah-olah ada badai kecil yang melanda ruangan itu. Cermin besar di sudut kamar pecah berkeping-keping, dan di atas pecahan-pecahan kaca, tulisan mengerikan terbentuk dengan darah, pembunuh. Darah itu masih segar, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Roni mundur dengan wajah pucat, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, seolah-olah arwah Surti berada di dekatnya, mengawasinya dengan kebencian yang mendalam. Tangannya gemetar saat mencoba membersihkan bekas-bekas darah, tapi rasa takut yang menyelimuti dirinya membuatnya tak mampu berbuat apa-apa selain terdiam dalam kengerian. Sementara itu, Bruno Salipar, anak kolonel polisi, mengalami teror yang tak kalah menakutkan. Suatu malam, saat dia sedang bersiap mandi, dia dikejutkan oleh kemunculan sosok wanita berlumuran darah di kamar mandinya. Sosok itu muncul tiba-tiba, berdiri di sudut kamar mandi dengan mata merah menyala dan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Darah menetes dari tubuhnya, mengotori lantai dan mengeluarkan suara tetesan yang mengerikan. Bruno tertegun, tubuhnya kaku dalam ketakutan. Sosok itu perlahan melangkah mendekatinya, meninggalkan jejak darah di lantai. Dengan suara parau, wanita itu berbisik, "Kau akan membayar." Suara itu menggema di kepala Bruno, membuatnya terjatuh ke lantai dengan gemetar. Ketika dia mengumpulkan keberanian untuk melihat kembali, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan kamar mandi yang kini penuh darah. Tejo Mangkugento, anak anggota DPR, juga tidak luput dari teror ini. Suatu malam, saat dia mengendarai motornya melewati tikungan tajam di jalan yang sepi, dia merasakan sesuatu yang aneh. Motornya mendadak oleng, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya keluar dari jalan. Tejo berusaha mengendalikan motornya, namun sia-sia. Dalam kepanikan, dia melihat bayangan hitam melintas di depannya, membuatnya hampir kehilangan kendali sepenuhnya. Motor itu terhuyung-huyung ke arah tepi jalan, dan Tejo hanya bisa berteriak dalam ketakutan. Dia berhasil menghentikan motornya tepat di tepi jurang, napasnya tersengal-sengal. Dia menoleh ke belakang, mencari tanda-tanda keberadaan sosok yang mendorongnya, tapi yang dia temukan hanyalah kegelapan malam yang mencekam. Rasa dingin menjalari punggungnya, dan dia tahu bahwa arwah Surti tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Dimas Mustoko, yang paling ketakutan di antara mereka, mengurung diri di rumahnya. Ia menolak keluar bahkan untuk bekerja.
Ruang tamu rumahnya dipenuhi dengan bau lembab dan keringat dingin, menciptakan suasana yang semakin menambah rasa tertekan. Dimas berbaring di sofa dengan lampu menyala terang, berharap cahaya itu akan mengusir kegelapan yang menghantui pikirannya. Dia hanya bisa mendengarkan suara-suara aneh dari luar, seperti langkah kaki yang ringan atau bisikan yang tak bisa dikenali. Ketakutan membuatnya terjaga sepanjang malam, dan setiap suara kecil membuatnya terlonjak, seolah-olah kuntilanak Surti siap menerobos masuk kapan saja. Ayahnya, Reksomolo, berusaha menenangkannya dengan penuh kesabaran. Dia berkeliling rumah, berbicara dengan nada lembut dan berusaha memberikan keyakinan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, Reksomolo sendiri tidak bisa mengabaikan kengerian yang melanda desanya. Ia mendapati Dimas terus-menerus meremas jari-jari tangannya, wajahnya pucat dan matanya yang tampak kosong. Reksomolo sering mendapati anaknya bergetar hebat di sudut ruangan, menggenggam bantal dengan kuat, dan matanya yang penuh ketakutan selalu mencari-cari tanda-tanda keberadaan sosok mengerikan itu. Suasana di rumah mereka kian mencekam, seolah arwah Surti benar-benar telah memasuki setiap sudut rumah, membuat Dimas dan Reksomolo hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tak berujung. "Sudahlah Dim, gak usah takut. Paling cuma orang iseng yang mau nakut-nakutin kita," ujar Reksomolo dengan senyum yang terlihat sangat dipaksakan. Dimas menggeleng kuat. "Bapak nggak ngerti. Ini Surti, Pak. Dia balas dendam ke kita." Reksomolo mengerutkan dahi. "Surti? Maksudmu cewek yang mati 5 tahun lalu itu? Ngawur kamu. Hantu itu nggak ada." "Ada, Pak. Saya lihat sendiri. Dia datang tiap malam. Nangis, teriak-teriak nyebut nama kita berlima. Minta pertanggungjawaban." Dimas terisak. Reksomolo terdiam, menatap Dimas dengan wajah penuh kekhawatiran. Dalam keheningan itu, beban yang ia rasakan semakin berat. Ia tahu putranya terlibat dalam kasus tewasnya Surti, namun selama ini ia lebih memilih untuk menutup mata. Kepentingan menjaga nama baik keluarga jauh lebih penting baginya daripada menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Rasa bersalah dan penyesalan yang terpendam membuat Reksomolo merasa terperangkap dalam dilema moral yang tak berujung, tetapi ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Setiap kali teror datang mengancam, pikirannya selalu kembali pada keputusan-keputusan yang telah dibuat demi melindungi citra keluarga mereka. "Udah, jangan dipikirin," kata Reksomolo akhirnya, suaranya berusaha terdengar meyakinkan meski terasa tegang. "Besok Bapak panggil Mbah Joyo buat bersihin rumah ini. Dijamin gak bakalan ada gangguan lagi." Namun, dalam nada suaranya tersembunyi ketidakpastian yang sulit disembunyikan. Ia sendiri meragukan efektivitas langkah tersebut, namun keputusan itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk memberikan sedikit ketenangan kepada Dimas. Sesungguhnya Reksomolo tahu, kehadiran Mbah Joyo, dukun tua yang terkenal dengan kemampuannya mengusir roh jahat, mungkin saja bisa memberikan rasa aman yang dibutuhkan. Di luar, angin malam berhembus dingin, membuat suasana semakin mencekam. Reksomolo memandang sekeliling rumah yang tampak semakin suram dan kumuh, terasa ada aura kegelapan yang menyelimuti setiap sudutnya. Lampu-lampu kecil di sekitar rumah berkelip redup, seolah tidak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti. Rasa cemas di hati Reksomolo semakin dalam, saat ia membayangkan bagaimana Mbah Joyo akan membersihkan rumah dari gangguan-gangguan yang mengerikan ini. Setiap detik terasa berat, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat dalam suasana ketegangan ini. Malam semakin larut, dan Reksomolo tetap terjaga, duduk di kursi ruang tamu sambil memikirkan rencana besok. Dia berdoa dalam hati, berharap Mbah Joyo benar-benar dapat membawa perubahan dan mengusir teror yang menyelimuti rumah mereka. Namun, bayangan wajah Surti yang penuh dendam terus menghantui pikirannya. Rasa takut dan penyesalan bercampur menjadi satu, membuat suasana rumah semakin menegangkan. Keputusan-keputusan yang diambil demi menjaga nama baik keluarga tampak semakin tidak berarti di hadapan teror yang nyata dan tak terhindarkan. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga Mustoko terasa sedikit berbeda dengan kedatangan Mbah Joyo, dukun tua yang terkenal di desa. Mbah Joyo tiba dengan membawa berbagai perlengkapan ritual, dupa yang masih berasap, bunga berwarna-warni, dan berbagai macam benda sakral lainnya. Dengan penuh konsentrasi, Mbah Joyo mulai melakukan ritualnya di setiap sudut rumah. Aromanya yang khas, campuran dari dupa dan minyak wangi, menyebar ke seluruh rumah,
memberikan kesan mistis yang semakin mendalam. Mbah Joyo mengucapkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Suaranya dalam dan bergetar seakan-akan mengusir kehadiran roh jahat yang mungkin masih menyelimuti rumah itu. Saat Mbah Joyo menaburkan bunga di sudut-sudut ruangan, suasana rumah berubah menjadi kian mencekam. Gerakan tangan dukun yang tenang namun penuh kuasa, seolah membangkitkan energi yang tak terlihat. Setiap kali bunga jatuh ke lantai, aroma harum itu disertai dengan bunyi lembut dari dupa yang membubung ke udara. Reksomolo, yang berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan penuh kecemasan. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang apakah ritual ini benar-benar akan mengusir teror yang telah mengganggu keluarganya. Setiap detik terasa seperti waktu yang membeku, sementara Mbah Joyo melanjutkan pembacaan mantra yang makin menambah suasana seram di dalam rumah. Akhirnya, setelah beberapa jam, Mbah Joyo mengumumkan bahwa ritualnya telah selesai. Sudah beres Pak Rekso. Saya udah pasang tolak bala di rumah ini. Arwah jahat gak akan bisa masuk, ujar Mbah Joyo dengan nada yang mengesankan keyakinan. Meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, aura misterius yang masih mengendap di udara membuat Reksomolo merasa ragu. Mbah Joyo mengumpulkan perlengkapannya dengan penuh hati-hati. Setiap gerakannya terasa penuh dengan ritual yang telah dilakukan. Sementara itu, Reksomolo memperhatikan dengan seksama, berharap langkah ini benar-benar akan membawa perubahan. Reksomolo dengan ekspresi yang campur aduk antara kelegaan dan ketidakpastian, mengangguk puas. Terima kasih Mbah. Ini amplopnya, mohon diterima, katanya sambil menyerahkan amplop berisi uang. Mbah Joyo menerima amplop tersebut dengan tangan yang kuat dan penuh rasa hormat. Meskipun wajahnya tenang, tatapan matanya menunjukkan sedikit kelelahan setelah melakukan ritual yang menuntut banyak energi. Ia memberikan salam terakhir, dan sebelum meninggalkan rumah, ia menoleh sekali lagi seolah memberi peringatan terakhir yang tidak diucapkan secara langsung. Saat Mbah Joyo akhirnya meninggalkan rumah, suasana di dalam rumah terasa agak lebih tenang, tetapi Reksomolo masih merasakan adanya ketegangan yang mengganjal. Keluarga Mustoko mulai kembali menjalani rutinitas mereka dengan penuh kehati-hatian, meskipun bayangan teror yang mereka hadapi belum sepenuhnya menghilang. Pintu dan jendela rumah ditutup rapat, dan setiap suara kecil dari luar tampak mengganggu ketenangan yang baru saja kembali. Rasa percaya diri Reksomolo terhadap efektivitas ritual itu tampaknya tidak sepenuhnya mantap. Ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir kemungkinan teror itu akan kembali muncul di kemudian hari.